35. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Kul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qalu, dan mereka berkata, kunu, jadilah kamu sekalian hudan, orang Yahudi, au nasoro, atau jadilah kalian orang Nasrani. Tak sadu, niscaya kalian mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Kul, katakanlah, bahkan millata Ibrahimah, agama Nabi Ibrahim, hanifan, yang lurus, wa makana, dan tidaklah dia minal musyrikina, dari golongan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mensekutukan Allah. Itu maknanya begitu. Artinya begini. Waqalu di sini mereka berkata, mereka ini ya'udu ala Bani Israel. Ya, kembalinya mereka itu kepada Bani Israel. Bani Israel itu mengatakan, artinya menganjurkan, ya, pada kaum itu, kunu, jadilah kalian hudan, orang-orang Yahudi. Jadi yang namanya dakwah itu, semua agama mengemban tugas dakwah, mengajak, menyeru. Orang Yahudi yang ngajak-ngajak supaya umat ini menjadi orang Yahudi. Ngajak-ngajak tuh Yahudi. Kaum Nasoro, begitu juga kaum Nasrani, kaum Nasoro juga punya tugas mengemban dakwah, mengajak-ajak umat. Mereka juga mengajak, jadilah kalian orang yang beragama Nasrani. Tak satu. Niscaya kalian dapat petunjuk. Niscaya kalian mendapat hidayah. Kalau mafhum khilafahnya, kalau kalian ngikutin Yahudi atau ngikutin Nasrani, kalian termasuk orang yang dapat hidayah, dapat petunjuk. Kalau tidak, berarti termasuk orang yang sesat. Nah, ini kayak kita gini ya, menurut mereka ya orang yang nggak dapat petunjuk karena nggak Yahudi bukan Nasrani. Jadi orang-orang Bani Israel itu ya banyak yang udah keturunan Nabi Yakub kan. Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Dari zaman dulu ya di Madinah itu kan gak banyak orang Yahudi, banyak orang Nasrani. Nah, ketika Nabi Isa ya di sana orang Yahudi sudah dakwah, orang Nasrani juga sudah dakwah sebelum Nabi hijrah. Ya dakwahnya gitu, yang orang Yahudi dakwah, jadilah kalian pemeluk agama Yahudi. Biasanya kalian dapat hidayah, dapat petunjuk. Yang orang Nasrani ya ajak-ajak berdakwah,
jadilah kalian orang Nasoro, niscaya kalian dapat petunjuk, dapat hidayah. Atas dasar ungkapan-ungkapan, ajakan-ajakan orang Yahudi Nasoro inilah kemudian Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perintah apa? Qul lahum. Itu kira-kira. Ini pelik, ayatnya nggak ada lahum ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah. Ya, kalimat satu. Katakan kepada siapa ya? Lahum, kepada mereka, kepada kaum, kepada Yahudi dan Nasrani. Bal milata Ibrahim, bukan begitu, bahkan sebaliknya, ya hendaklah mengikuti milahnya Ibrahim. Sebaiknya malah mengikuti milah Ibrahim. Kan di ayat sebelumnya sudah ada klaim, ya, kata orang Yahudi, orang Nasrani yang Ibrahim dan Nabi Yakub gitu ya, sebelum meninggal wasiat supaya mengikuti orang Yahudi, supaya beragama ya Yahudi ya. Gitu. Nah dia kan tuh mendakwakan itu. Padahal di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa sobiha Ibrahimu banihi wa Yakub. Ya baniya inna allaha sofa lakumuddin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Padahal Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub wasiat kepada keturunannya, Allah telah memilihkan agama buat kalian, maka jangan sampai kalian mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Nah ini diputar balik. Kata orang Yahudi wasiatnya Yahudi. Makanya dia dakwahnya yang Yahudi mendakwakan Yahudi, yang Nasoro mendakwakan Nasoro. Nah, supaya termasuk orang yang dapat hidayah menurut Yahudi dan Nasoro. Memang begitu agama itu begitu di dunia ini. Nah kemudian ya Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Kul katakan lahum kepada mereka wahai Muhammad, millata Ibrahimah, sebaliknya mestinya mengikuti milahnya Nabi Ibrahim yang sudah diwasiatkan dulu sebelum meninggal. Ya, Hanifan. Agama Nabi Ibrahim itu agama yang Hanif. Hanif itu hanya condong kepada kebenaran yang hakiki, condong kepada dinut tauhid, itu Hanif. Enggak miring dikit aja tidak. Jadi Hanif itu ya Hanif lurus, lurus itu ya lurus, pokoknya lurus. Kalau di depan ada gunung tinggi, kudaki, lautan luas, seberangi. Ada gunung tinggi Pak, nenggok, ya nggak lurus. Berarti belok. Wah nggak ada kekuatan. Kita harus sadar. Kalau kita nggak punya kekuatan, berserah dirilah kepada Tuhan, biar Tuhan bisa memberikan pertolongan. Kalau kita dituntun Tuhan, nyampe. Makanya ada syariat yang disebut mubaya'ah. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat sama kamu Muhammad, dia baiatnya sama Allah. Mereka yang sudah melakukan itu yadullahi fawqa aydihim. Jangan dibayangkan Allah punya tangan terus gandeng, bukan. Niscaya Allah yang akan memberikan kemampuan, Allah yang akan memberikan kekuatan, Allah yang akan menyampaikan sehingga kamu tetap berada di jalan yang lurus walaupun rintangan di depan sangat berat. Nah, kalau ngandelin diri sendiri ya tahu sendiri dah. La haula wala quwata illa billahil azim.
Kalau Allah yang itu, jadi lu nggak boleh belok. Jadi kalau saya pengalaman di lapangan, ya, kalau saya mau bikin fondasi untuk tiang, itu kan harus lurus. Itu harus ditarik benar. Kalau di ujung sini, ini miring 1 cm, di ujungnya sini miring 1 cm, miring 1 cm aja. Nanti ke sana itu bisa bermeter-meter beloknya. Jadi Hanif itu sedikit pun tidak ada miring. Ya. Jadi anak-anak Hanif juga lurus. Condong hanya 1 titik. Apapun yang terjadi, apapun resikonya, kita tetap berjalan lurus. Itulah yang disebut istiqomah. Wah ini loh, harus miring-miring dikit. Miring dikit di sini, di ujungnya bisa kilometer, Pak. Zaman boleh praktekkan, tarik garis di sini lurus, ini miringin 1 cm, tarik benang nih dari 1 cm ke sana. Berapa kilometer di ujung sana? Tuh, nah makanya ketika orang Yahudi itu menyeru Kunu hudan au nasoro, dan Israel ya maksudnya, jadilah kalian orang Yahudi atau jadilah kalian orang Nasrani, nescaya kalian akan mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, Kul ya, millata Ibrahim hanifah. Bal millata Ibrahim hanifah. Katakan Muhammad, bukan begitulah saudari-saudari. Ini itu kalau kata kita nih, kalau dakwah kita, Kul, katakanlah, bal, bukan begitu saudari-saudari. Bahkan milata Ibrahim, kalau mau mengikuti milahnya Ibrahim, mengikuti Nabi Ibrahim, Hanifan, itulah agama yang lurus. Yahudi mengklaim pengikut Ibrahim, Nasara mengklaim pengikut Nabi Ibrahim. Sama-sama, kita sama-sama pengikut Abraham. Itu kalau baca beliau. Kita juga umat Islam klaim juga pengikut Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad juga diutus oleh Allah supaya mengikuti milah Ibrahim. Nanti lihat di surat An-Nahl ya, ayat 123 atau 125 itu ada Suma aukaina ilaika anitabi milata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Itu ya, jadi Suma kemudian aukaina aku wahyukan ilaika kepadamu Muhammad anit tabi milata Ibrahim supaya engkau mengikuti milah Ibrahim hanifan yang lurus condong pada agama tauhid. Wa maka minal musyrikin, dan dia Ibrahim itu tidak termasuk golongan orang yang musyrik, tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Itu ya. Itu kan Ibrahim. Nah, padahal wasiat Ibrahim ya supaya anak cucunya itu Islam. Jadi aslinya dari Nabi Ibrahim itu sudah Islam. Kalau lihat dari wahyu yang ada di kitab yang kita jadikan rujukan. Jadi Islam itu sejarah Nabi Ibrahim juga sudah Islam. Bahkan syariatnya dimulai dari Nabi Ibrahim. Kemarin kita ngaji dari mulai menggunting memotong kumis, ya, memotong kuku, mencabut bulu kecilnya, khitan, haji, ya itu kan Nabi Ibrahim, korban dari Nabi Ibrahim semua. Tuh, dari semua klaim. Kalau sama-sama mengikuti Nabi Ibrahim kan harusnya ya Islam, harusnya Islam. Jadi nggak pecah-pecah. Cuman kadang-kadang ya setiap agama punya klaim sendiri. Orang Yahudi menganggap Yahudi yang benar. Menurut orang Yahudi.
Orang Nasrani, ya Nasrani lah yang benar menurut orang Nasrani. Kita yang orang Islam, agama yang benar ya Islam, menurut dia orang Islam. Kalau itu disadari, keributan tidak ada. Kenapa kita melihat kondisi sekarang, setiap terjadi keributan, pemicunya mesti agama kan? Embel-embelnya agama. Apa aja agama? Jadi agama itu buat rebutan sekarang itu. Kadang-kadang yang aku agama A paling benar menyalahkan agama lain. Yang aku agama B yang paling benar kemudian menyalahkan yang lain. Sama kita juga. Ya, semua penganut agama akan mengatakan agamanya yang paling benar. Kan kalau kemudian menyalahkan yang lain, jelek-jelekin yang lain, ini yang kemudian menimbulkan masalah. Namanya keyakinan, apalagi di Indonesia, Pak. Indonesia ini apa? Ada 6 agama apa yang diakui ya? Islam, Kristen, ya, Hindu, Buddha, Konghucu masuk ya, Katolik ya, masuk. Iya, ya, 6. Coba kalau masing-masing aku benar nyalain yang lain, yang disalahkan mau nggak? Nggak mau. Mesti nggak mau yang disalahkan. Timbul kompetisi. Akhirnya nanti dulunya ada yang kalah, ada yang menang kalau sudah begitu. Ini dua-duanya nggak benar. Dua-duanya nggak baik. Yang kalah ngedrop, ngedon, yang menang jadi som. Dua-duanya dalam Islam dicela. Makanya Ramadan ini kita ditempa. Ramadan ini ditempa. Namanya Ramadan. Ramadan itu nama bulan. Ramadan itu nama bulan. Jadi kita mengambil hikmah dari ayat ini. Ya. Ramadan itu nama bulan yang digunakan oleh orang-orang yang hidup di Jazirah Arab dari zaman dulu. Sebelum Nabi Muhammad juga bulan Ramadan. Nah, ini loh yang kadang-kadang kita nggak paham ya. Dan kita bersyukur dari bulan Rajab kan kita harap tuh. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Nah, kalau kita bahas ini di pengajian gini enak. Kalau di kultum itu nggak enak. Yang dengerinnya aja kagak ikhlas. Ikhlas nggak? Ikhlas apa berutuh? Kagak patah ikhlas. Nah, kalau gini kan memang kita lagi ngaji. Dari bulan Rajab kita sudah minta supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah apa? Kita bertemu bulan. Nah, udah. Alhamdulillah kita bertemu bulan Ramadan. Titik. Setelah itu udah. Mestinya nggak begitu jawabnya. Alhamdulillah di tahun ini kita dipertemukan dengan bulan Ramadan lagi. Beda nggak? Bertemu dengan bulan Ramadan dengan bertemu bulan Ramadan lagi. Nggak kepikiran kita kadang begitu kan Pak? Beda nggak? Beda nggak? Beda. Kalau bertemu bulan Ramadan udah ketemu. Tapi kalau bertemu bulan Ramadan lagi, bertemu lagi, artinya bertemu berulang. Udah berapa kali ketemu? Pertanyaannya, sudah bertahun-tahun, setiap tahun kita bertemu lagi dengan Ramadan. Lalu apakah Ramadan ini ngepek dalam kehidupan kita? Halo,
ngepek kalau sekarang kan ngepek ya Pak. Apa begitu lagi. Tiap tahun begitu lagi. Ramadan, nunggu Lebaran, mikirin Lebaran. Tahun depan begitu lagi. Atau 1 bulan di bulan Ramadan, dari hari ke hari ngepek apa tidak? Apa begitu lagi? Tuh kan, pada bengong kan? Enggak ngeh dari kemarin-kemarin juga, karena ketemu Ramadan, udah. Padahal ketemu lagi, beda Ibu. Ya kan? Pokoknya ya tiap hari kalau bulan Ramadan nanti jam 3:30 siap-siap sahur. Ya kan? Habis sahur subuh puasa nggak makan nggak minum sampai maghrib, nungguin buka. Bukanya gitu lagi apa berubah? Gitu lagi apa? Halo, gitu lagi, lontong lagi, bakwan lagi, apa lagi? Tahu lagi, kolo, nasi kebuli, sate apa gimana gitu, sambal kacang lagi. Ujung-ujungnya apa? Katanya kalau puasa biar sehat. Selesai puasa, Lebaran, kolesterol, kumat, asam urat. Waktu belum Ramadan masih kuat sila, begitu Ramadan ngajinya blonjor tuh. Jendri? Iya. Iya. Loh iya. Ini ya. Ini bisa jadi kenapa kok nggak ada efek, nggak ada perubahan, nggak ada. Karena kita nggak paham Ramadan. Makanya saya katakan Ramadan itu nama bulan yang digunakan oleh orang-orang yang hidup di Jazirah Arab. Ramadan. Kalau orang Indonesia namanya bukan Syahrul Ramadan, bulan puasa. Orang Jawa Sasi Poso. Suro, sapar, mulut, bakso mulut, jimawal, jimakir, rejep, ruah, poso, bakso, selok, besar. Ye. Memang berbeda ya, antara Ramadan dengan puasa berbeda. Tetapi ternyata terbukti Ramadan dan puasa walaupun berbeda, ini bisa berjalan bersama-sama. Dan dia bisa bersatu untuk bekerja sama. Nggak kayak kita, asal berbeda, ribut. Asal berbeda, ribut. Kita ini ribut terus dipicu oleh perbedaan. Kita Islam, yang lain kafir. Sama, mereka juga ngaku iman, kita dianggap kafir di pandangan dia karena kita nggak dapat petunjuk kalau nggak ikut dia. Makanya Waqalu ulu hudan au nasoro tatadu. Karena Bani Israel mengatakan, jadilah kalian orang Yahudi, atau kalian jadi Nasrani, saya engkau menjadi orang yang dapat hidayah. Lawan katanya dapat hidayah apa? Sesat. Kalau enggak, nah kan gitu. Itu menurut pandangan klaim. Nah, kembali kepada Ramadan biar ada efek. Ini mah udah paham lah ini mah. Makanya cuma 1 ayat sudah cepat selesai. Ramadan itu bahasa Arab berasal dari akar kata romido. Romido atau Romado. Ini malam ke-10 ya. Malam ke-10. Artinya setelah ini fase awal
akan tertinggal kita masuk ke fase yang kedua. Kalau ini nggak saya sampaikan nanti sampai rugi. Mau ngarep apa kita puasa? Kata Pak Ustadz, banyak orang berpuasa yang sudah dapat apa-apa, kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga hanya. Terus kudu kumaha aing? Tanya sama Pak Ustadz, kudu kumaha aing? Kalau nggak lapar haus, kudu kumaha? Orang puasa kagak makan nggak minum, kagak boleh lapar haus kumaha sih Pak Ustadz? Ayo, jawabkan ayo. Kalau nggak mau lapar nggak mau minum, jangan puasa. Kalau Pak Ustadz kagak lapar, hanya. Enak aja. Itu kadang-kadang kita mupas juga kan. Kita pahami. Ya, apa itu Ramadan atau Ramadan? Ramadan atau Ramadan itu artinya panas terik. Panas terik. Panas yang menyengat. Panas yang membakar. Sehingga Ramadan secara umum diartikan pembakaran. Jadi bulan Ramadan ini bulan pembakaran. Ada dua contoh pembakaran yang seusia saya dan kebetulan Om Deso akan membenarkan saya. Tapi kalau yang muda-muda begini nggak bakalan. Ya, orang seusia saya ya 60, 50 sekian mungkin alami. Dulu kalau saya sekolah itu sering lewat di jalan dari mbak saya. Waktu saya ikut mbak saya itu kan kalau liburan kalau pas waktu sekolah masih di mbak saya itu suka ngelewatin orang-orang di rumahnya ngumpulin itu Bu. Ngumpulin tanah diinjek-injek, habis diinjek-injek dipres, habis dipres dijemur, begitu kering dibakar. Apa yang terjadi? Keluar dari pembakaran dapat sel gendeng. Tahu gendeng? Pernah melihat itu? Pernah? Gendeng. Orang kita bilang genteng. Setelah proses pembakaran, keluar dari pembakaran, martabatnya naik. Menjadi berkualitas. Martabatnya menjadi tinggi. Bahkan lebih tinggi dari presiden derajatnya. Ayo, genteng sama presiden tinggian mana? Genteng. Siapa yang pernah melihat presiden di atas genteng? Ada? Presiden kurang kerjaan. Ngapain presiden naik-naik ke atas genteng? Genteng itu di atas. Jalan-jalan, naik truk ke Jakarta, ke Semarang, ke Jogja, ke Bandung, gratis. Kenapa? Derajatnya tinggi. Terpenuhi semua ini. Paham Mbak? Nah, bagaimana kita yang sebulan dibakar mengikuti proses Ramadan? Begitu lagi. Halo? Kita manusia dari tanah diinjek-injek, tanah itu masih di bawah. Tetapi ketika kita mau menggembleng diri dengan Ramadan, harapannya derajatnya tinggi, derajatnya menjadi mulia. Makanya Ramadan itu disuruh saum, ada target la'alakum tatakun. Udah ini nggak dibagas. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu genteng. Tanah diinjek-injek. Kita juga dari tanah diinjek-injek. Allah cinta sayang sama kita. Walaupun kamu tadinya tanah diinjek-injek, aku angkat derajatmu menjadi lebih tinggi, lebih mulia. Lebih mulia dari presiden, lebih mulia dari raja, lebih mulia dari macam-macam. Bahkan kalau Pak Dedi itu kalau itu kadang-kadang nyanyi derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena gantengnya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena cantiknya, tapi karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Wah, ini gukul itu keren Pak. Tanah
asfala safilin tanah itu. Bawah aspal. Satu. Yang kedua, yang ada hubungan dengan ini ya. Yang kedua, ada besi. Besi, karatnya tebal. Karatnya tebal. Ya, masuk dibakar Pak. Di kampung saya juga ada. Itu satu kampung pekerjaannya jadi tukang pandi. Yang pakai ini, pakai api, pompanya pakai gini. Sama menangi enggak? Menangi apa enggak? Kalau api. Siapa yang pernah lihat? Pernah lihat Pak? Enggak pernah ya, orang kota. Sama juga enggak pernah. Pernah lihat? Pernah? Pak wong desa. Itu orang bawa besi diserahkan ke situ. Dimasukin ke bara, dibakar. Karatan. Diangkat dari pembakaran, di tempat. Karatnya pada copot Pak. Bu, karatnya pada copot. Setelah copot karatnya, bakar lagi. Berulang-ulang bakar. Makanya ketemu lagi kan berarti berulang-ulang di tempatnya. Bakar lagi, tempal lagi, tuh. Menjadi lunak. Itu besi yang keras begitu menjadi lunak. Karena lunak sudah dibentuk. Tempal lagi, bakar lagi. Kualitas besinya meningkat jadi membaja. Setelah membaja jadi tajam. Setelah tajam udah dibentuk jadi pisau dapur, jadi golok, jadi sore, yang bermanfaat untuk kepentingan orang. Itu boleh bermanfaat. Nah, kita sudah di tempat pembakaran Ramadan. Sudah tak karat-karat di dalam diri kita ini apa? Karat apa? Riak, ujung, bibir, keras kepala. Hatinya keras, susah menerima nasihat, nggak dengar kata, nggak bisa memandang kebenaran. Ini yang timbul Pak. Makanya orang yang kurang merasa benar, anggap orang lain salah, ini kafir, itu salah. Yang lain juga nggak boleh disalahkan. Itulah munculnya kenapa karat-karat yang masih melekat di dalam hati kita. Makanya perlu Ramadan. Ayatnya mentuturane, walau hatimu atos, karatnya banyak. Makanya tidak punya ketajaman berpikir. Enggak? Apa? Enggak apa? Gablek. Enggak cerdas. Harusnya kan ada peningkatan sudah. Ini malam ini kalau nggak salah episode yang ke-43. Kemarin 42 ya. Jadi kita udah 43 pertemuan ini dari Ramadan tahun 2024, sekarang 2025. 1 tahun sudah dapat ayat 135. Artinya udah dapat petunjuk Tuhan dari Al-Quran 135 ayat ya Pak. Firman. Nah, sudah membawa perubahan apa belum? Kita udah ketemu Ramadan lagi. Oke, udah ya. Udah, kan ayatnya sudah selesai. Kita hanya ngambil hikmah nih. Ya, udah. Makanya mulai sekarang karat itu dilepas. Jangan capek gawe dan kepake. Ini capek-capek bekerja, capek-capek berjuang, nggak punya hasil. Karena apa? Kita selama ini berjuang setengah mati, hanya kepengen dilihat baik orang lain.
sehingga kita nggak dapat kebaikan. Kita cuma menyenangkan orang lain, akhirnya kita susah. Ayo mulai kita kembali kita tempat diri kita masing-masing, supaya apa? Karat itu hilang, supaya kita berubah menjadi baik dan berkualitas. Kalau kita sudah punya kebaikan, punya kualitas, ini akan memancar kebaikan ini kepada orang lain. Jangan hanya kepengen terlihat baik, akhirnya nggak lillahi ta'ala itu, ya. Jadi harus ada perubahan mulai sekarang. Ya, jangan ngaji karena nggak enak, jangan ngaji karena jamaahnya sedikit, jangan ngaji mau sedikit mau banyak kita ngaji. Oke ya, bisa dipahami. Ini saja ya Pak. Ini hikmahnya. Makanya kalau orang Yahudi mengatakan gini, kunu hudan au nasoro takadu, jadilah kamu orang Yahudi atau Nasrani supaya kamu dapat hidayah. Kul, katakan bal milata Ibrahim Hanifah. Bukan begitu, bahkan kalau kita mau mengikuti milahnya Ibrahim itu adalah agama yang lurus. Wa makana minal musyrikin. Dia tidak termasuk orang yang mensekutukan Tuhan. Baik menyekutukan Tuhan dengan dirinya, menyekutukan Tuhan dengan hawa nafsunya, menyekutukan Tuhan dengan kekayaannya, menyekutukan Tuhan dengan jabatan dan pangkat serta ketokohannya. Dia hanya semata-mata lillahi ta'ala. Apa yang dilakukan selalu orientasinya dicintai dan diridhoi oleh Allah, sehingga seluruh aktivitasnya berkualitas, mempunyai nilai ibadah, dan ibadah itulah yang akan membentuk pribadi-pribadi manusia menjadi pribadi-pribadi yang la'alakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayidina wa li akhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na ar-rasula faktubna ma'a syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, didiskusikan, nanti kita sambil ngopi bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu